Halo, saya Alexandria Pecasiana, MPM 06 2019 107103. Pada video ini saya akan melakukan demo untuk praktikum jaringan komputer modul 1 dan 2. Soal praktikum yang pertama adalah buatlah dua virtual machine dengan konfigurasi network. Pada VMware pilih NAT, pada PC atau laptop kalian masing-masing sebagai berikut. Lalu dengan ketentuan dua GUIS OS bisa ping ke google.com. Lalu, dua GUIS OS bisa saling ping. Lalu, jelaskan maksud dari network yang kalian pakai pada virtual machine yang kalian pakai. Jadi, pada firmware ini, pertama-tama kita harus setting network adapter menjadi NAT. Di sini kita pilih NAT, lalu kita klik OK. Lalu, pada OS kedua, kita juga gunakan NAT. Sudah NAT, lalu kita nyalakan. Kita tunggu sebentar. Yang ini kita nyalakan juga. Sebentar, ini agak lama loadingnya. Oke, lalu kita login. Setelah login, kita coba ping google.com. Ping google.com ini berhasil. Lalu untuk yang keduanya, kita tunggu sebentar. Lalu kita login. Setelah itu, kita coba ping google.com. Ping google.com di sini juga berhasil. Lalu setelah itu kita coba untuk saling ping. Sebelum itu kita harus lihat IP dari masing-masing OS-nya. Ini untuk OS yang pertama, lalu untuk OS yang kedua kita ifconfig juga. Di sini nomor IP-nya, jadi kita panggil di sini 192.168.52.147. Oke, jadi OS yang pertama berhasil ping untuk OS yang kedua. Lalu OS yang kedua ini kita akan coba ping 192.168.52.130. Oke, jadi untuk OS yang kedua berhasil ping untuk OS yang ke-1. Lalu kita lihat soalnya. Jadi kita berhasil menjawab yang A untuk ping ke google.com. Lalu bisa saling ping. Lalu jelaskan maksud dari network yang kalian pakai pada virtual machine-nya. Jadi di sini saya gedekan. Di sini adalah OS milik kita. Jadi ini merupakan laptop yang saya pakai. Lalu di sini saya menggunakan dua OS. Jadi di sini untuk OS pertama dan di sini untuk OS yang kedua. Jadi dari laptop saya ini memberikan internet pada OS yang pertama dan OS kedua. Laptop saya ini juga memberikan IP kepada dua OS tersebut. Lalu pada nomor 2 adalah buatlah 2-4 virtual machine dengan konfigurasi network pada virtual. Langsung saja saya baca pada firmware menggunakan LAN segment. Harus bisa saling ping dan jelaskan maksud dari network setting yang kalian gunakan. Jadi sebelum itu ini kita matikan terlebih dahulu supaya nanti bisa kita setting menjadi LAN segment. Di sini kita setting dulu. Di sini network adapter, pilih LAN segment. Di sini saya sudah membuat satu. Lalu kita checklist pada LAN segment. Kita pilih LAN segment 1. Lalu pada yang kedua ini kita edit virtual machine.
network adapter. LAN segment di sini sama seperti satunya, LAN segment 1, lalu checklist LAN segment, pilih LAN segment 1. Oke. Setelah itu kita nyalakan yang pertama, atau ini nanti akan kita gunakan sebagai servernya. Kita jalankan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Untuk yang kedua, jangan kita nyalakan terlebih dahulu agar mendapatkan IP dari servernya. Setelah login, kita masuk sebagai akun root. Setelah itu kita install untuk DHCP-nya. Ini kita install dulu. Oke, ini sudah kita install. Setelah itu kita akan lihat pada modul kedua yang ada di buku modul. Kita harus set IP address jadi seperti ini. Caranya adalah kita nano etc internet etc network interface. Salah. Nano ini yang betul. Lalu di sini ini sebelumnya ada DHCP, jadi kita ubah menjadi static. Kita static, lalu ini kita aktifkan. Setelah itu kita save. Oke, setelah itu kita akan lihat pada modul. Saya lengkap percobaan di modul. Kita akan setting file etc dhcp isc dhcp server. Oke. Nano etc default isc dhcp server. Oke, di sini interface-nya kita isi dengan nama interface kita. Di sini saya sudah mengisi menggunakan NS33. Lalu kita keluarkan. Setelah itu kita lihat lagi pada langkah percobaannya. Setelah itu menjadi nama interface, kita editing pada file nano etc nano nano etc dhcp dhcpd-conf. dhcpd-config. Oke, kita jalankan. Di sini pada autoritatif sebelumnya ada ini, namun saya sudah hapus ininya untuk mengaktifkannya. Setelah itu di paling bawah kita tambahkan rank untuk IP yang akan kita buat. Maksud saya untuk kliennya. Di sini saya menggunakan rank 192.168.1.2 sampai 192.168.1.8. Setelah itu kita save.
Setelah itu kita lagi langkah percobaannya. Kita sudah mengaktifkan ini. Sekarang kita akan restart. etc init.d networking. Kita cek terlebih dulu langkahnya. Nano etc init.d isc dhcp server restart isc dhcp isc dhcp isc dhcp server restart. Oke, nggak pakai ini di sini. Oke, setelah kita restart, kita coba pada client, kita power on. Di sini kita if config terlebih dahulu untuk cek. Ini coba kita cek dulu di sini. Harusnya dia muncul 1.2. Kita akan cek nanti. Tunggu sebentar, kita cek dulu. Kenapa dia di sini? Sebentar, ini coba kita reboot dulu. Oke, dia sudah berubah di sini. Nah, di sini sudah berhasil muncul 1.2. Oke, setelah itu pada soal saling berkomunikasi, kita akan coba untuk ping satu sama lain. Yang pertama pada servernya kita coba ping di sini 192.168.168.12. Di sini oke, sudah betul. Oke, dia berhasil ping untuk OS yang kedua. Selanjutnya untuk di sebelahnya ping ke OS yang pertama 192.168.1.1. Oke, dia juga berhasil ping. Jadi sebelumnya kita kan mengambil IP dari laptop kita. Namun di sini pada LAN segment kita membuat kelompok IP, yaitu kita buat pada server ini yang kita jadikan server. Di sini kan kita membuat IP-nya dia ini 192.168.1.1. Namun pada langkah yang kita ikuti di sini, dia akan memberikan rank atau IP yang bisa digunakan untuk kliennya, yaitu di sini. Jadi ini adalah kelompok, maksud saya klien yang kedua ini adalah kelompok dari servernya. Selanjutnya pada nomor 3, buatlah desain jaringan menggunakan Cisco paket tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Karena saya npm ganjil, saya membuat topologi ring, tree, dan star. Lalu ketentuannya harus menggunakan PC server, switch atau hub minimal 5, lalu PC atau laptop minimal 10 pada masing-masing topologi. Kita kerjakan dulu yang A.
Jadi ini adalah untuk topologi ring. Dia memiliki server, lalu switch-nya di sini saya menggunakan 6, lalu saya menggunakan 10 PC. Lalu di sini ada topologi tree. Saya menggunakan satu server, lalu menggunakan 5 switch. Lalu saya menggunakan 10 PC. Dan untuk topologi star, saya menggunakan satu server dan 5 switch dan juga 10 PC. Dengan ini saya telah membuat topologi ring, tree, dan star dengan ketentuan yang ada. Lalu pada soal yang B adalah membuat DHCP server pada setiap PC server. Jadi untuk membuat DHCP servernya ini kita akan terapkan pada ring dulu. Ini macet, kita tunggu. Ini ketika kita sudah membuka ini, kita buka desktop, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 192.168.201 dan menggunakan static. Lalu kita ke service, kita aktifkan DHCP-nya. Lalu di sini kita save. Setelah kita save, pada setiap PC-nya caranya sama, yaitu kita klik IP configuration, kita pilih yang DHCP. Ini semua sama, contohnya pada PC 7 juga. Dia sama-sama menerapkan DHCP. Lalu pada topologi tree ini juga sama caranya. Kita menerapkan DHCP pertama-tama pada server, kita terapkan static. Pada topologi tree ini saya menggunakan IP 192.168.1.101. Lalu pada service-nya untuk DHCP kita aktifkan on. Lalu kita save. Setelah itu pada PC-nya juga sama seperti topologi ring. Kita IP configuration, checklist yang DHCP. Ini untuk semua PC-nya. Lalu pada topologi star ini juga sama. Pada server kita IP configuration, kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.811. Setelah itu pada service kita pilih DHCP, service kita klik on. Lalu di sini kita save. Setelah itu pada PC-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Pada IP configuration kita checklist DHCP. Ini berlaku untuk semua PC. Dengan ini saya telah menjawab untuk soal nomor 3 yang B dan menggunakan IP yang tidak boleh sama antar perhatikan. Di sini saya tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan IP sama dengan saya.